Sistem urinaria adalah salah satu sistem yang berfungsi untuk mengeluarkan sampah-sampah metabolisme. Jadi sampah-sampah metabolisme yang terbentuk dari proses metabolisme sel itu harus dikeluarkan dari dalam tubuh supaya tidak mengganggu fungsi-fungsi tubuh yang lain. Nah, proses pengeluaran sampah-sampah metabolisme itu dikerjakan salah satu diantaranya oleh organ-organ yang bekerja di sistem urinaria ini. Caranya adalah dengan jalan mengumpulkan sampah-sampah metabolisme yang terbentuk di dalam jaringan, kemudian dibawa ke organ-organ ekskresi. Nah, yang berfungsi untuk mengambil dan mengumpulkan sampah-sampah metabolisme yang ada di jaringan adalah pembuluh darah vena bekerja sama dengan pembuluh limfoid. Jadi pembuluh limfoid dan pembuluh darah vena bekerja sama mengambil sampah-sampah metabolisme yang ada di jaringan, kemudian dibawa menuju ke organ-organ ekskresi. Pada vertebrata dikenal sejumlah pembuluh darah vena. Di antaranya adalah vena cardinalis anterior, posterior, dan vena cardinalis communis. Pembuluh darah vena yang lain yang ditemukan pada vertebrata adalah vena portal renalis, vena abdominalis lateral, vena vitellin, dan vena coronaria. Pada vertebrata tingkat tinggi yang sudah bernafas dengan menggunakan paru-paru, memiliki pembuluh vena pulmonaris dan vena cava posterior. Ini adalah struktur dasar vena pada vertebrata primitif. Dari gambar skematis ini bisa diidentifikasi sejumlah pembuluh darah vena. Di antaranya adalah vena cardinalis communis. Vena cardinalis communis ini bermuara pada sinus venosus melalui ductus cuvieri. Sinus venosus ini adalah bagian terdepan dari jantung. Ada dua pembuluh darah yang bermuara pada vena cardinalis communis ini, yaitu vena cardinalis anterior yang membawa darah dari tubuh bagian anterior, kepala dan leher, dan vena cardinalis posterior yang membawa darah dari ginjal. Pembuluh vena yang lain adalah vena porta renalis. Vena porta renalis ini menerima darah yang berasal dari bagian kaudal tubuh. Nanti darah yang ada di vena porta renalis ini akan dibawa menuju ke vena cardinalis posterior. Pembuluh darah vena yang lain adalah vena abdominalis lateral. Vena abdominalis lateral ini membawa darah yang berasal dari dinding lateral rongga tubuh. Pembuluh darah vena yang lain adalah vena hepatica. Vena hepatica ini menerima darah yang berasal dari organ-organ visceral, seperti dari organ-organ saluran pencernaan, usus dan lambung masuk ke dalam vena hepatica ini, kemudian dibawa menuju ke hati. Nah, pada spesies-spesies vertebrata yang lain, pola ini bisa mengalami modifikasi. Ini adalah gambar skematis ginjal pada manusia. Kalau ginjal ini diamati, maka ada dua bagian yang bisa teridentifikasi, yaitu bagian korteks ginjal, jadi bagian luar disebut dengan bagian korteks ginjal, dan yang ada di tengah adalah bagian medula ginjal. Bagian korteks ginjal menjadi tempat terdapatnya unit filtrasi ginjal. Jadi symphebomen dan glomerulus terdapat di bagian korteks ginjal ini. Sementara bagian medula menjadi tempat terdapatnya tubulus-tubulus ginjal.
Kalau unit filtrasi ginjal diamati lebih detail, maka ada beberapa struktur yang bisa ditemukan. Yang pertama adalah glomerulus. Glomerulus ini adalah anyaman pembuluh darah kapiler. Kapiler pada glomerulus ini merupakan cabang dari arteri renalis, sementara arteri renalis bercabang dari pembuluh darah aorta dorsal. Nanti kemudian glomerulus ini akan bertemu dengan ujung tubulus ginjal yang melebar. Ujung tubulus ginjal yang melebar ini disebut dengan renal kapsul. Renal kapsul ini biasa juga dikenal dengan Symphybomen. Symphybomen ini akan bersinambung dengan tubulus contortus proximal, tubulus contortus proximal, kemudian lengkung Henle, dan tubulus contortus distal. Proses penyaringan cairan tubuh terutama berlangsung di daerah ini, di daerah contortus proximal, tubulus contortus distal, dan lengkung Henle. Nanti tubulus contortus distal ini yang akan bersinambung dengan tubula pengumpul. Tubula pengumpul akan bermuara pada kaliks ginjal, kemudian kaliks ginjal akan bersinambung dengan ureter. Ureter nanti bersinambung dengan vesika urinaria. Kalau ini adalah embrio vertebrata yang di sayat sagital, maka struktur skematisnya akan tampak seperti ini. Daerah yang menjadi bakal ginjal disebut dengan nefrotom, itu terentang antero-posterior. Nah, nefrotom yang menjadi bakal ginjal ini berkembang dari mesoderm, tepatnya mesoderm intermediate. Jadi mesoderm intermediate salah satu turunannya adalah ginjal. Turunan lain dari mesoderm intermediate adalah gonad. Oleh karena itu nanti akan kita lihat saluran-saluran yang ada di ginjal itu biasanya terkoneksi dengan saluran yang ada pada gonad. Kalau nefrotom yang merupakan bakal ginjal diamati, maka ada 3 wilayah yang bisa diidentifikasi. Nefrotom yang ada di tubuh bagian anterior nanti akan berdiferensiasi menjadi ginjal yang disebut dengan ginjal pronefros. Ginjal pronefros ini adalah ginjal yang paling primitif. Sementara jaringan nefrotom yang ada di belakang bakal pronefros itu akan berdiferensiasi menjadi ginjal jenis kedua yang disebut dengan ginjal mesonefros. Nanti daerah nefrotom yang ada di bagian paling posterior akan berdiferensiasi menjadi ginjal jenis ketiga yang disebut dengan ginjal metanefros. Kalau tubuh embrio vertebrata yang sedang berkembang di sayat melintang melewati daerah bakal ginjal, maka strukturnya akan tampak seperti ini. Ini adalah tabung neural. Tabung neural ini nanti akan berkembang menjadi sumsum tulang belakang. Nah, di sisi kiri kanan tabung neural ini ada somit. Somit ini yang akan berkembang menjadi otot-otot yang ada di bagian tubuh. Sementara di bawah tabung neural terdapat struktur yang disebut dengan notokorda. Notokorda ini menjadi sumbu tubuh embrio. Di bawah notokorda ada aorta dorsal yang terentang anteroposterior. Aorta dorsal yang terentang anterioposterior ini nanti akan membentuk cabang. Cabangnya nanti akan bertemu dengan struktur nefrotom yang ada di sisi lateralnya. Nah, kalau daerah yang sudah mulai terbentuk ginjal diamati lebih jauh, jadi kalau ini adalah aorta dorsal, maka aorta dorsal ini akan bercabang.
ujung dari cabang aorta dorsal ini akan bertemu dengan ujung tubulus ginjal yang berkembang dari wilayah nefrotom tadi. Sehingga cairan yang ada di dalam pembuluh darah yang menyusung ujung cabang aorta dorsal ini masuk ke dalam ujung tubulus ginjal yang ada di depannya. Nanti kemudian cairan yang ada di ujung tubulus ginjal itu akan masuk ke dalam rongga tubuh melalui satu struktur yang berbentuk mirip seperti corong yang disebut dengan nefrostom. Atau cairan yang ada di ujung tubulus ginjal itu menuju ke tubulus ginjal berikutnya, yaitu ke tubulus contortus proximal, lengkung Henle, dan tubulus contortus distal. Slide ini ingin menggambarkan wilayah nefrotom pada spesies-spesies vertebrata yang berkembang menjadi ginjal. Pada larva ikan pasuk atau hagfish, seluruh daerah nefrotomnya, mulai dari bagian anterior sampai posterior, berkembang menjadi ginjal. Jadi pada larva ikan pasuk atau hagfish, ginjalnya berkembang dari seluruh wilayah nefrotom yang mereka miliki. Nah, setelah proses embriogenesisnya selesai, maka ginjal yang berkembang dari nefrotom yang ada di bagian anterior akan hancur, dan yang tersisa adalah ginjal yang berkembang dari nefrotom yang ada di belakang bakal pronefros. Nah, ginjal pada hagfish yang sudah selesai proses embriogenesisnya disebut dengan ginjal opistonefros. Ginjal opistonefros yang ditemukan pada hagfish yang dewasa itu juga ditemukan pada sebagian besar spesies Anamniota. Jadi pada spesies Anamniota, ikan dan amfibia, ginjalnya adalah ginjal opistonefros, berkembang dari jaringan nefrotom yang ada di belakang bakal pronefros. Sementara pada embrio hewan-hewan amniota seperti reptil, aves, dan mamalia, itu ginjalnya berkembang pada daerah nefrotom bakal mesonefros. Jadi ginjal yang ada di daerah nefrotom yang ada di bagian paling posterior tidak ikut membentuk ginjalnya. Jadi hanya nefrotom yang ada di belakang pronefros saja yang berkembang menjadi ginjal. Ginjalnya adalah ginjal mesonefros. Pada hewan-hewan amniota yang sudah selesai proses embriogenesisnya, pronefros dan mesonefrosnya tidak bisa dipertahankan. Sehingga spesies ini membentuk ginjal jenis ketiga yang disebut dengan ginjal metanefros. Jadi ginjal pronefros yang terbentuk pada tahap awal perkembangan embrio akan luruh, kemudian diganti dengan ginjal jenis kedua yang disebut dengan ginjal mesonefros. Tapi ginjal mesonefros hanya bertahan selama fase embrio saja. Setelah fase embrionya selesai, maka ginjal mesonefros ini tidak bisa lagi dipertahankan. Kemudian spesies ini membentuk ginjal jenis ketiga yang disebut dengan ginjal metanefros. Ini adalah gambar skematis ginjal pada vertebrata primitif. Jadi pada vertebrata primitif, ginjalnya diduga akan seperti ini. Dari gambar ini terlihat, kalau menurut hipotesis ini, ginjal pada vertebrata primitif berkembang dari seluruh wilayah nefrotom yang mereka miliki. Jadi nefrotom mulai dari bagian anterior sampai dengan
nefrotom yang ada di bagian posterior, seluruhnya akan ikut berdiferensiasi menjadi ginjal. Karena ginjalnya berdiferensiasi dari seluruh wilayah nefrotom yang mereka miliki, maka ginjal arsinefros ini biasa juga dikenal dengan nama ginjal holonefros. Jadi nanti ductus arsinefros yang ada di wilayah ini akan membentuk cabang yang disebut dengan tubulus arsinefros. Tubulus arsinefros ini akan berhadapan dengan ujung dari cabang aorta dorsal. Ujung dari cabang aorta dorsal ini membentuk struktur yang agak membulat yang berhadapan dengan ujung dari tubulus arsinefros yang bercabang dari ductus arsinefros. Sehingga cairan yang ada di struktur ini akan masuk ke ujung tubulus arsinefros ini. Dari tubulus arsinefros, cairan akan menuju ke ductus arsinefros. Ductus arsinefros ini akan bermuara pada kloaka. Jadi pada proses perkembangan jaringan nefrotom bakal ginjal, itu proses perkembangannya bermula dari wilayah anterior tubuh. Jadi daerah nefrogenik bakal nefrotom yang mulai berdiferensiasi menjadi ginjal adalah nefrotom yang ada di tubuh bagian anterior. Jadi ketika ductus pronefros tumbuhnya dari arah anterior ke posterior. Nah, ductus pronefros yang tumbuh ini itu sambil tumbuh sambil menginduksi jaringan nefrogenik yang ada di dekatnya supaya berdiferensiasi menjadi nefrotom bakal ginjal. Oleh karena itu, pada embrio vertebrata, ginjal yang pertama berdiferensiasi adalah ginjal yang terbentuk dari nefrotom yang ada di tubuh bagian anterior. Ginjal yang terbentuk dari jaringan nefrotom yang ada di bagian anterior ini disebut dengan ginjal pronefros. Struktur ginjal pronefros ini masih sangat sederhana. Jadi pada daerah pronefros ini terdapat struktur yang mirip seperti corong yang disebut dengan nefrostom. Nanti kemudian cairan yang ada di ujung cabang aorta dorsal akan dituangkan ke dalam nefrostom yang berbentuk mirip seperti corong ini. Sehingga kemudian cairan itu akan masuk ke dalam rongga tubuh. Nah, ujung cabang dari aorta dorsal itu juga masih sangat sederhana bentuknya. Sehingga ujungnya ini disebut dengan glomus, bukan glomerulus. Nah, kalau pronefros tidak bisa dipertahankan lagi karena tidak mampu melayani kebutuhan embrio yang sedang tumbuh, maka ginjal pronefros ini akan hancur. Nah, sebelum hancur, nanti jaringan nefrotom yang ada di belakang pronefros akan berdiferensiasi membentuk ginjal jenis kedua yang disebut dengan ginjal mesonefros. Nanti kemudian ductus ginjal yang tadinya disebut dengan ductus pronefros akan berganti nama menjadi ductus mesonefros karena ductus ini tidak lagi terkoneksi dengan pronefros karena pronefrosnya sudah hancur. Nanti kemudian ductus mesonefros ini akan bersinambung dengan ginjal yang ada di sini melalui tubulus mesonefros. Sementara ujung dari cabang pembuluh aorta dorsal tidak lagi disebut dengan glomus, tapi disebut dengan glomerulus karena strukturnya sedikit lebih kompleks dibandingkan dengan glomus. Slide ini menunjukkan daerah-daerah nefrotom yang berkembang menjadi ginjal pada beberapa spesies vertebrata. Pada hagfish atau ikan pasuk, ginjalnya berkembang dari nefrotom bakal mesonefros. Sehingga ginjalnya disebut dengan ginjal mesonefros.
Nanti ginjal mesonefros ini bersinambung dengan ductus mesonefros melalui tubulus mesonefros. Pada ikan hiu, ginjalnya disebut dengan ginjal opistonefros karena ginjal tersebut berkembang dari seluruh wilayah nefrotom yang ada di belakang bakal mesonefros. Jadi daerah nefrotom yang ada di belakang mesonefros, di belakang bakal pronefros, itu seluruhnya berkembang membentuk ginjal pada ikan hiu ini. Sehingga ginjalnya disebut dengan ginjal opistonefros. Pada urodela juga seperti itu, meskipun bagian nefrotom bakal mesonefros yang membentuk ginjalnya hanya yang ada pada bagian posteriornya. Sementara wilayah nefrotom bakal mesonefros yang ada di bagian anteriornya tidak ikut membentuk ginjal pada urodela ini. Meskipun demikian, ginjal pada urodela masih bisa disebut sebagai ginjal opistonefros karena berkembang dari dua wilayah nefrotom yang berbeda. Pada amniota, ginjal pronefros yang berkembang pada tahap awal perkembangan embrio itu tidak bisa dipertahankan, sehingga jaringan nefrotom yang ada di belakangnya yang akan berdiferensiasi membentuk ginjal jenis kedua, yaitu ginjal mesonefros. Ginjal mesonefros ini adalah ginjal yang fungsional pada fase embrionya. Nah, ketika proses embriogenesisnya selesai, maka ginjal mesonefros ini tidak bisa dipertahankan, sehingga spesies ini membentuk ginjal jenis ketiga, yaitu ginjal metanefros. Ginjal metanefros terbentuk oleh cabang yang berasal dari ductus mesonefros yang ada di dekat kloaka. Jadi ketika ductus mesonefros yang ada di dekat kloaka membentuk cabang, maka cabang itu nanti yang akan menginduksi sel-sel mesoderm intermediate yang ada di dekatnya untuk berdiferensiasi supaya ikut membentuk ginjal. Jadi cabang yang terbentuk dari ductus mesonefros ini yang menjadi bakal ginjal itu disebut dengan diverticulum metanefros. Diverticulum metanefros biasa juga disebut dengan tunas ureter. Nanti tunas ureter atau diverticulum metanefros ini akan masuk ke daerah tempat terdapatnya mesoderm intermediate. Nanti diverticulum itu akan menginduksi sel-sel mesoderm intermediate yang ada di dekatnya supaya berdiferensiasi membentuk korteks ginjal. Nah, setelah itu sel-sel mesoderm intermediate tersebut akan menginduksi diverticulum metanefros itu supaya bercabang-cabang. Cabang-cabang dari diverticulum metanefros itu akan berdiferensiasi menjadi tubula pengumpul, menjadi kaliks ginjal, dan menjadi pelvis ginjal. Sementara pangkal dari tunas ureter itu akan berdiferensiasi menjadi ureter. Gambar ini adalah gambar skematis sayatan embrio vertebrata. Gambar ini ingin menunjukkan bahwa nefrotom yang ada di bagian anterior itu bersifat segmental, membentuk segmen-segmen seperti ini. Sementara nefrotom yang ada di bagian posteriornya tidak bersegmen, unsegmental. Ginjal mesonefros adalah ginjal yang fungsional pada amfibia dan ikan. Jadi ikan dan amfibia yang sudah selesai proses embriogenesisnya, ginjal fungsionalnya adalah ginjal tipe mesonefros.
Sementara pada hiu, ginjal fungsionalnya adalah ginjal tipe opistonefros. Ini adalah pola dasar struktur ginjal dan saluran-salurannya ditemukan pada vertebrata primitif. Jadi kalau ini adalah duktus ginjal, maka duktus ginjal bersinambung dengan ginjal melalui tubulus-tubulus ginjal. Kalau ini adalah duktus mesonefros, maka tubulus yang menghubungkan duktus ini dengan ginjal disebut dengan tubulus mesonefros. Nah, kalau kemudian terbentuk testis di sisi ventromedial ginjal, maka nanti dari duktus mesonefros ini juga akan membentuk cabang yang bersinambung dengan gonad jantan yang ada di bagian ventromedialnya. Sehingga nanti tubulus yang bercabang dari duktus mesonefros ini diberi nama yang berbeda dengan tubulus mesonefros, tapi namanya adalah vasa efferentia. Jadi kalau tubulus yang bercabang dari duktus mesonefros yang bersinambung dengan ginjal disebut dengan tubulus mesonefros. Tapi kalau ada cabang yang berasal dari duktus mesonefros yang bersinambung dengan testis, maka struktur itu tidak disebut dengan tubulus mesonefros, tapi disebut dengan vasa efferentia. Nanti vasa efferentia ini yang berfungsi untuk menyalurkan sperma yang dibentuk di testikel ini, sehingga sperma tersebut masuk ke dalam duktus mesonefros. Nanti kemudian sperma itu akan menuju ke kloaka. Itu pada vertebrata primitif. Pada vertebrata yang lebih tinggi tingkatan taksanya, sudah mulai terjadi pemisahan antara saluran yang berfungsi melewatkan sperma dengan saluran yang berfungsi melewatkan cairan yang berasal dari ginjal. Jadi misalnya pada dogfish, di samping memiliki duktus urinaria yang bersinambung dengan tubulus mesonefros tadi, juga memiliki duktus spermaticus. Dia memiliki duktus spermaticus. Duktus spermaticus ini yang bersinambung dengan vasa efferentia. Vasa efferentia yang bersinambung dengan testikel. Nah, pada amniota, duktus yang berasal dari ginjal sudah jelas-jelas terpisah dengan duktus yang bersinambung dengan gonadnya, dalam hal ini testikelnya. Sehingga kemudian sperma yang dihasilkan di testikel ini masuk ke dalam struktur yang ada di ujungnya melalui duktus yang berbeda dengan duktus yang menjadi tempat lewatnya cairan yang berasal dari ginjal. Ini gambaran lain yang menunjukkan terjadinya pemisahan saluran yang menyalurkan sperma dengan saluran yang menyalurkan cairan yang berasal dari ginjal. Ini pada sturgeon belum terpisah betul, tapi sudah mulai ada pemisahan antara saluran yang bersinambung dengan vasa efferentia dengan saluran yang bersinambung dengan tubulus mesonefros yang berasal dari ginjal. Pada Polypterus sudah jelas kelihatan bahwa duktus atau vasa efferentia yang berasal dari testikel sudah memiliki saluran sendiri, berbeda dengan saluran yang berfungsi menyalurkan cairan yang berasal dari ginjal, meskipun tetap bermuara pada struktur yang sama. Sementara pada Teleostei, saluran ginjal dan saluran spermanya sudah jelas sekali terpisah. Bahkan lubang yang ada di ujung kedua struktur itu masuk ke dalam kompartemen ini melalui lubang yang berbeda sama sekali.